Siang, Bu. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, lebih baik kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum pembelajaran, mari Sudah, Ferry? Terima kasih. Untuk hari ini anak-anak, berkaitan dengan absensi, tadi Ibu sudah cek di Google Classroom kalian. Ya, baru ada 28 siswa yang absen, yang hadir hari ini. Enggak, Bu. Apanya? Bang. Apanya? Siapa? Bagus Bang Wahyu. Oh iya. Absen 6. Oke, terima kasih. Emang 28 tadi ada 3 siswa yang apa namanya? Yang izin ke Ibu. Ada Agus Bang, Dewa Ayu, sama Liana, karena masih ada di dalam perjalanan dan lain sebagainya ya. Kita mulai untuk hari ini. Kegiatan hari ini Ibu akan membahas materi berkaitan dengan stok atau kaldu. Yang mana hari ini nanti Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Yang mana kita nanti akan lakukan diskusi berkaitan dengan materi stok atau kaldu. Untuk pembagian kelompoknya nanti silakan diurutkan sesuai dengan nomor absen saja. Sehingga untuk kelompok 1 nomor absen 1 sampai 4, kelompok 2 nomor absen 5 sampai 8 dan seterusnya. Demikian untuk pembagian kelompoknya. Kemudian nanti hasil diskusinya silakan nanti diunggah di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Untuk diskusinya bagaimana hari ini? Untuk masing-masing kelompok berdiskusinya nanti silakan lewat video call. Untuk 4 orang silakan didiskusikan materi yang sudah Ibu berikan di LKPD pada Google Classroom. Kira-kira dipahami untuk ini? Paham, Bunda. Oke, terima kasih. Akan Ibu mulai berkaitan dengan materi hari ini, ya, yaitu tentang kaldu atau stok. PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan bisa dilihat? Sudah. Oke, berkaitan dengan stok. Yang mana untuk KD-nya yaitu berkaitan dengan menganalisis kaldu. Tujuan pembelajarannya apa yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu setelah membaca handout tentang kaldu atau stok yang di-share di aplikasi Google Classroom, peserta didik nanti kalian dapat menyimpulkan. Dalam artian di sini harus berpikir kritis dengan kalimat sendiri berkaitan dengan pengertian kaldu atau stok dengan tepat dan rasa tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah membaca handout dan materi tentang kaldu atau stok yang di-share di aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat mengkategorikan jenis-jenis kaldu atau stok dan fungsinya dengan benar dan dilakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yaitu setelah menyaksikan video di YouTube, nanti Ibu sampaikan tentang pembuatan kaldu dan stok, peserta didik dapat melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis pembuatan kaldu atau stok berkaitan dengan bahan, peralatan, dan tahapan pengolahan serta hasil kaldu atau stok dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Untuk hari ini Ibu akan sampaikan atau Ibu akan tampilkan berkaitan dengan video, ya, video nanti yang berkaitan dengan stok. Silakan diamati dulu anak-anak videonya. Oke, bagaimana anak-anak setelah kalian menonton video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang menjadi pemikiran kalian dari video yang sudah kalian amati tadi? Bun mau bertanya. Oh ya, silakan Ferry. Bun, kalau kaldu itu bisa digunakan untuk segala sup apa gimana, Bun? Oh, oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya. Sehingga tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kaldu itu kan dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya white stock dan brown stock ya. Sehingga kalau berkaitan dengan bahan dasar dalam pembuatan sup, memang kaldu itu bahan dasar. Sehingga tidak semua kaldu dalam artian white stock dan brown stock dijadikan ke semua jenis sup itu tidak. Jadi nanti tergantung jenis sup yang akan kalian gunakan ya. Misalkan kalau kalian mau bikin sup jernih berarti yang akan digunakan adalah white stock ya. Begitu pula ketika kalian akan membuat jenis sup yang misalnya sup kental atau dan lain sebagainya berarti kalian nanti harus menggunakan brown stock ya. Oke, sehingga untuk hari ini Ibu lanjutkan berkaitan materi tadi yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan, bisa dilihat? Sudah bisa? Oke, sehingga dari yang sudah kalian amati tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kaldu itu adalah apa sebenarnya? Cairan dapat dari perebusan tulang atau daging, ya, unggas ikan, ya,
sayuran dan bahan pemberi rasa dan aroma. Oke, benar sekali. Sehingga bisa Ibu tambahkan sebenarnya bahwa kaldu itu memang benar dari cairan juga, tapi kita bisa tambahkan bisa juga dalam bentuk kaldu bubuk maupun kaldu blok yang sudah disampaikan oleh Yuri tadi ya. Kemudian kita lanjutkan ke fungsinya. Yang mana fungsi stok itu adalah bermacam-macam. Kita ketahui bahwa stok itu adalah apa? Bahan dasarnya dari sayuran, dari daging dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fungsi stok di sana adalah yang pertama merangsang alat pencernaan. Kemudian selain itu apa lagi? Sebagai bahan dasar dalam pembuatan sup dan saus seperti yang sudah disampaikan sama Ibu tadi. Kemudian sebagai penyedap yang dapat ditambahkan dalam masakan. Terakhir dapat diberikan pada orang yang sakit. Kenapa bisa diberikan kepada orang yang sakit? Karena pada stok dan kaldu itu terdapat apa? Nutrisi. Iya, nutrisi atau nilai gizi yang lengkap yang bisa dijadikan sebagai nutrisi untuk orang sakit. Ya, itu berkaitan dengan fungsinya. Kemudian Ibu lanjutkan tadi berkaitan dengan jenisnya, ada white stock dan ada brown stock. Yang mana perbedaan dari keduanya, kalau white stock itu bahan-bahan pembuatan stok. Yang pertama adalah air, yang kedua bisa dari tulang, baik itu tulang sapi, tulang ikan maupun tulang ayam. Ya, yang ketiga adalah mirpuah yang dia terdiri dari sayur-sayuran. Apa ini? Selanjutnya begitu pula dengan buket garni. Buket garni ini juga memberi rasa dan aroma yang terdiri dari bay leaf, ada thyme, ada rosemary, ada garlic. Lanjutkan ke peralatan yang digunakan dalam pembuatan stok. Yang pertama di sini bisa kalian lihat yaitu ada ya stock pot. Stock pot ya. Ini namanya stock pot yang digunakan untuk merebus tulang atau membuat. Mungkin itu berkaitan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, berkaitan dengan stok ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa setelah ini nanti akan diskusi ke kelompoknya masing-masing ya. Kemudian dalam diskusi itu nanti silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom masing-masing ya. Setelah itu nanti baru didiskusikan dengan video call. Keempatnya nanti Ibu minta di screenshot, untuk buktinya juga dikirimkan gambarnya ya. Setelah itu hasilnya diunggah. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti silakan didiskusikan dulu, nanti kita ketemu kembali. Selamat siang anak-anak, bagaimana diskusi hari ini? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Untuk hari ini, silahkan Ibu berikan kesempatan untuk kelompoknya Yuri dan Ratih terlebih dahulu. Terima kasih. Terbuat dari rebusan tulang atau daging sapi, ayam, kambing, ikan, air, merkois, kombinasi bawang bombay, wortel, batang seledri, dan daun kunyit garni terdiri dari bawang daun, bay leaf, thyme halus, lada hitam, semua diikat menjadi satu. Brown stock atau kaldu coklat. Kaldu ini dibuat dari daging sapi muda atau tulang yang dipanggang terlebih dahulu hingga berwarna kecoklatan. Selain itu, bawang bombay dan wortel juga dipanggang terlebih dahulu. Proses karamelisasi daging, tulang, dan sayuran memberikan warna dan rasa pada kaldu. Kaldu ini juga menambahkan pasta tomat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Dewayu. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Dewayu. Terima kasih. Oke, berkaitan dengan tugas-tugas di LKPD ya, berkaitan dengan pertanyaan untuk soal nomor 1, yaitu pengertian dari stok. Tadi sudah disampaikan bahwa stok itu adalah berupa apa? Cairan yang didapatkan dari perebusan tulang, ya, tulang atau daging. Berarti benar sekali jawaban dari kelompok Dewa Ayu berkaitan dengan pengertian dari stok. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan apa soal kedua tadi? Bahan-bahan. Soal kedua tadi apa Dewa Ayu? Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan stok? Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan stok yaitu yang pertama sebagai bahan utama dalam bentuk air, yang kedua adalah bahannya dalam bentuk tulang, bisa dari tulang sapi, tulang ikan maupun ayam. Kemudian yang ketiga adalah bahan pemberi rasa dan aroma dalam bentuk bukit garni sama mirpuah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Bahan penyedap. Ya, bahan penyedap sama yang disebutkan tadi dalam bentuk bukit garni. Ya, terima kasih anak-anak. Kiranya itu diskusi hari ini. Jangan lupa untuk yang lainnya untuk mengirimkan jawabannya di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, kegiatan penutup sudah Ibu rangkum tadi di terakhir kegiatan diskusi berkaitan dengan pengertian stok, berkaitan dengan fungsi stok, berkaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan stok, berkaitan dengan jenis-jenis stok ya, sehingga untuk pertemuan berikutnya Ibu minta silahkan masih tetap berkelompok ya. Silahkan kalian mempelajari materi berikutnya berkaitan dengan sup, yang mana sup itu nanti masing-masing silahkan kalian mencari yang berbahan dasar dari white stock 5 jenis sup, yang berbahan dasar dari brown stock adalah 5 jenis sup, yang mana yang dicari tidak hanya nama supnya saja tetapi juga resepnya. Sehingga pertemuan kali ini Bu tutup dulu sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian jangan lupa ya tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, kemudian menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak kalian. Tetap jaga kesehatan masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan dipimpin berdoa dulu Ferry. Terima kasih, silakan.
Baik, sebelum menutupi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya.